Tapi ini loh, maksudnya ini kan udah recording ya. Heeh. Cuman gue mau disclaimer dulu, kalau misalnya mau di-share, kalau misalnya ada yang aneh-aneh, tanya dulu lah. Soalnya gue ada kemungkinan jadi ini nih, pejabat publik nih. Oke. Oke. Thank you buat openingnya. Yang sebenarnya gue udah ngerencanain opening lain, cuman itu opening bagus Bercanda, juga sih. gue bercanda. Welcome to this podcast. Jadi nama podcast ini gue rencanain namanya Plain Vanilla Podcast. Jadi Plain Vanilla Podcast basically kita bakal ngomongin ordinary things, tapi yang sebenarnya tuh extraordinary menurut gue. Gimana? Ntar gue cut kalau jelek. Ini deh, so vanilla dah lu. Loh, Kita tuh serius ya? kuning bro, kita tuh Asia bro, Enggak. kuning. Bukan tentang ras, man. Ini Oh bukan tentang ras ya? Sorry gue di tentang Amerika kayak ngomongin ras mulu. Oke, pertama-tama ini thank you banget udah datang ke acara ini. It's an honor actually. Dan gue yakin banget lu sibuk. Dan gue mau kenalin dulu ini orang siapa gitu. Dia ini adalah Tirta. Tirta itu adalah temen gue dari kuliah. Dia itu dari kita S1 ya gitu barengan ya. Di waktu kita di Jogja kuliah. Yep. Dia jurusan arsitek. And then mungkin setelah ini dia bakal cerita sendiri tentang dirinya gitu. Iya. Ini sorry banget Kenapa? Ini kan baru pertama nih. Iya. Gue cuma pengen, lu belum ngejelasin format ya kan ke gue kan. Ini gimana? Maksudnya kayak formatnya kayak pada saat lu intro gini lu diem dulu atau gue boleh kayak heckle gitu. Atau kayak Enggak main gantian of course. Kan oh gak bisa gantian gitu. ya? Gak bisa Gantian kita ya? gitu. Gak bisa kayak apa namanya santai gitu ya kayak Bisa sih ansir sebenarnya. apaan sih? Cuman gak kedengeran aja. Gak kedengeran. Iya Iya. kan Zoom kan. Oke. Bukan Oke, yang iya kayak kita bener. di tempat yang sama gitu. Oke, Iya bener. Tir. Sekarang posisi lo di mana, Tir? Coba cerita. Tell me a little bit about yourself. Dan juga audience of course. Gue lagi di rumah nih. Lagi gue lagi di dapur gue. Kalau misalnya spesifik lokasinya di mana, gue lagi merantau. Gue sebagai TKI di New York sementara ini. Terus gue lagi kerja di sini. Terus kemarin ini juga dalam rangka memperingati gitu sehabis kuliah kemarin. Terus ya kenapa langsung balik gitu kan, nyoba ini dulu, nyoba kerja dulu ya gitu. Oke, jadi saat ini lo sekarang di New York, kerja di sana, dan sebelumnya lo kuliah di New York juga. Di Gue kuliah kampusnya? di New York juga. Kayak kampusnya itu gue di kampus New York aja sih. Enggak. Di Ada banyak di kampus di New York kan. Coba iya ceritain saya gue namanya apa? gue ini di kampus yang kalau misalnya banyak orang kayak contohnya bokap gue pas gue ngomong ini kampus dia pikir gue mau kuliah di Amerika Latin. uh, uh, ya gue dulu di Columbia University dan itu di New York, bukan di Amerika Latin. Iya. Gitu. Teman-teman gue dulu juga gitu waktu gue resign di Jakarta. Mereka pas gue resign kayak, lo mau kuliah di mana katanya? Gue mau kuliah desain gue di Columbia. Mereka pada heran gitu kayak, hah? Emang bagus ya sekolah di sana? Emang gue gak pernah dengar sekolah desain di sana. Bukannya serem ya banyak mafia gitu, heroin. Astaga. Gue tahu kenapa. Kayaknya ya di orang-orang tuh mikir gara-gara lu pronunciation-nya yang waktu itu masih salah, man. Iya kan? Waktu itu kan lu belum di sana, ya kan lu belum di New York. Iya benar-benar. Gue ngomongnya Kolombo emang. Di mana kuliah? Kolombo. Jadi Kolombo pasti University. Ini universitas apa toko gudeg? Lo inget gak bro? iya Lo inget tahu gak? gue di Jalan Ingat. Kolombo. Iya di Iya Kolombo. gue tahu. Lu nge-refer ke bercandaan yang di Jogja. Hmm. Oke. Terus habis itu kan kan kita nggak bisa inilah di Columbia itu one of the top schools ya.
Dan lu ngambil di sana jurusannya apaan tuh? Arsitek lagi atau gimana? Gue kemarin ngambil arsitektur dan urban design. Di Oke. sekolahnya namanya Graduate School of Architecture, GSAP. Planning and Preservation atau GSAP ya. I see. Jadi itu basically konsentrasinya itu di bidang gimana? Maksudnya kayak bukan bidang apa. Kalau bidang apa kan udah jelas ya, namanya aja arsitek sama urban design kan. Jadi yang bedain itu sama kayak arsitek doang atau urban planning doang itu gimana? Iya. Ini ada tata boga ya dikit. ada makan makanannya dikit ya. Apa ya? Kalau misalnya lu ini beda skala aja sih. Maksudnya kalau misalnya arsitektur murni kan lu banyak ngomongin cuman building aja gitu, sistem dan segala macam. Kalau di tempat gue ini urban design, ini kayak perkawinan antara banyak sih sebenarnya perkawinannya. Urban planning, arsitektur, terus habis itu kita juga gabung sama environment school di Columbia yang gue lupa namanya. Kalau nggak salah di Earth School. Iya namanya di Earth School. Sama ini apa namanya SIPA. SIPA itu School of International. P-nya lupa. Public Affair, ya, School of International Public Affair, something ya. Nah terus jadi kombinasi itu basically kayak karena kita ngomongin perancangan kota yang itu kan sistemnya banyak banget ya, dan melibatkan unsur-unsur publik, nggak cuma privat aja. Jadi emang stakeholdersnya dan subjek-subjek yang kita pelajari itu bukan pelajari sih, kita observasi itu jauh lebih luas, agak lebih generalis gitu loh. I see. Jadi benar-benar kayak lebih integrating many disciplines gitu ya. Soalnya gue coba little research gitu kan. Karena kan gue ngelakuin tugas gue sebagai pembawa acara podcast kan. I have to know my thing gitu. Dan itu kayak benar-benar lo bisa literally kayak mengkaji apakah this design of city design ini bisa membuat inequality dan lain-lain. Itu beneran kejadian tuh. Maksudnya kayak kalau misalnya desain sebuah kota bisa menyebabkan inequality gitu di daerah situ gitu. Banyak banget ya. Gue kasih contoh bagus apa contoh jelek? Contoh bagus kali ya. Contoh bagus tuh mungkin kasus yang paling menarik tuh mungkin Medellin mungkin. Kalau misalnya kan tadi kan gue callback dikit nih kan. Gue tadi ngejoke soal Kolombia kan. Kita ngomongin Kolombia sekarang. Negara bukan kampus gue. Iya. Medellin, Kolombia. Itu kan kalau misalnya lu pernah nonton Narcos atau apa gitu kan. Itu kota tempat lahirnya Pablo Escobar. Bener kan? Lu kenapa lu kayak beneran gue gitu? Bener. Escobar. Bener kan? Bener. Terus itu tuh bener-bener kayak yang parah banget di tahun 2000-an akhir, 99 gitu. Sorry 2000-an akhir lagi. Maksudnya 90-an akhir gitu. Itu tuh benar-benar penuh dengan pembunuhan, teror segala macam. Sampai akhirnya wali kotanya kayak mikir kayak yaudah ini harus dibenerin. Akhirnya ada gerakan politik di mana kayak mereka pengen benerin itu kota. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba untuk menyatukan dua sisi kota yang secara demografik tuh agak timpang. Secara ekonomi dan segala macam itu, pendidikan semuanya agak timpang. Terus mereka bingung gimana caranya gitu. Yang pikiran instan ya udah bangun kantor lah, bangun apalah di situ. Yang kalau misalnya lo lakuin gitu aja, kalau misalnya yang lagi ngetrend sekarang itu kan bisa jadi gentrifikasi dan akhirnya banyak yang tergusur dan segala macam. Tapi yang mereka lakukan justru mereka nggak ngelakuin itu. Yang mereka pikirin pertama adalah mereka harus embrace people ya dulu. Jadi yang mereka bangun pertama itu adalah malah library. Library benar-benar dibikin gede banget di situ. Di tempat yang seharusnya kayak
Bukan. Kalau misalnya di Jakarta bikin library pertama mungkin di daerah yang kayak gaul-gaul gitu mungkin. Kalau misalnya mau yang keren. Ini enggak, dia bikin tempat yang kayak quote unquote agak slum gitu. Dia bikin library di sana, habis itu culture diperkuat di sana. Habis itu transportasinya juga diperkuat. Gimana caranya Medan itu bukit-bukit. Jadi agak sulit gitu kalau mau bikin transportasi umum. Ya kan? Kalau mau bikin bus juga rutenya sulit karena kontur dan banyak kendala geografis lah. Terus mau bikin kereta apalagi? Akhirnya mereka lakukan bikin kereta gantung, coy. Bikin kereta gantung dari atas ke kota. Jadi benar-benar daerah apa namanya? Daerah yang tadinya orang pikir daerah apa? Slum. Ya. Itu jadi agak di highlight gitu dengan adanya apa? Dengan adanya kereta gantung ini karena Gondola ini. Gondola ini jadi simbol semacam kayak sky, jadi secara estetik juga bagus, secara fungsi sosial juga bagus. Mereka mengkoneksikan antara kota dan desa. Jadi mereka yang gue suka dari pola pengembangan di apa namanya Medan itu adalah mereka tidak seperti normalnya politisi gitu ya. Mikir bakal ya udah kita bangun yang udah terbangun aja dulu. Yang kayak kira-kira orang perhatiannya ke sana, kota kan berarti kan gitu. Mereka enggak, dia lebih milih yang daerah yang penghasilan rendah, which is itu emang fungsi equality kan emang begitu kan. Harusnya yang lu sokong itu yang membutuhkan, bukan yang sudah bagus gitu. Kalau misalnya lu pernah ngeliat diagram tribun apa sih, yang tribun ada orang mencoba untuk nonton apa baseball, terus di sebelahnya ada orang lebih pendek, terus basically kayak ya udah yang harus lakukan adalah bikin kesetaraan gitu loh ke ketiga subjek tersebut. Dan itu yang terjadi di Medan. Supaya semua orang bagus bisa contohnya nonton baseball yang sama itu lah basically. Iya. Equality itu Coba, tadi. iya. Nanti di ini ya kalau misalnya di podcastnya dikasih gambar ya biar orang ngerti karena gue ngejelasinnya agak terbata-bata. Enggak kok, lu ngejelasinnya dengan very exquisite menurut gue. Cuman kalau gitu mungkin gue bakal coba press further ke question yang kayak gini. Menurut lu atau kalau misalnya boleh define me atau define us a good city itu gimana sih? Kayak kota yang bagus itu gimana? Ini gue yakin pasti orang-orang lu nanya beda orang beda jawaban. Dan mungkin bakalan ada unsur mazhab juga gitu kan. Tapi kalau misalnya boleh ini personal opinion lu aja sih. Ya, kota yang bagus tuh benar-benar semua tentang manusia sih. Maksudnya benar-benar fix itu tentang orang-orang yang ada di situ. Jadi nggak pernah soal ekonomi. Well, ekonomi juga pasti ada, tapi maksud gue kayak itu bukan sesuatu yang kayak itu bisa jadi aspek yang menentukan, tapi bukan itu loh tujuannya. Bukan jadi mencapai jadi kota yang ekonomi terbaik, GDP-nya apa sih istilahnya kan gue nggak tahu yang terbaik gitu. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kayak bikin kualitas manusia yang di dalamnya itu baik. Kayak sesimpel apa yang lu rasain aja terhadap kota itu. Dan tentu juga kalau misalnya ditambah lagi nilai-nilai semuanya itu tentang komunitas. Kota-kota yang baik itu New York, Yogyakarta menurut gue dulu sempat bagus waktu zaman gue. Zaman kita dulu kayaknya masih bagus dulu. Gue nggak tahu kalau sekarang ya. Karena semua tentang manusia. Semuanya tentang manusia gitu kayak gimana apa namanya sifatnya kayak lu mau nyari tempat buat kerja bisa. Lu mau cari tempat berkomunitas bisa. Lu mau cari tempat buat party-party juga bisa. Jadi lengkap semuanya lengkap. Dan again kayak vibrant itu juga berdasarkan dari manusia-manusia yang membentuk itu. Dulu di Jogja itu banyak banget yang akhirnya menggunakan Jogja itu sebagai tempat untuk bereksperimen. Komunitas-komunitas untuk berkarya, komunitas melakukan untuk untuk mengisi ruang-ruang untuk berkarya gitu. New York dulu juga begitu, sekarang udah menurut gue itu cuma tinggal cerita saja, Bung. Iya. Maksud lu dulu tuh kayak berapa tahun lalu ya? Maksudnya pas lu datang? Mungkin sebelum gue kesini kayak 2010 ke bawah mungkin kayak pada saat dimana kayak semuanya masih gue tuh suka sama apa namanya gue tuh ini agak personal sih kalau gue ngelihatnya bagaimana apa namanya middle class itu masih bisa striving di suatu kota itu
cukup ini sih, jadi apa, cukup jadi indikator kota itu masih vibrant. Ketika kota itu nggak bisa diakses lagi sama orang-orang yang kayak begitu, menurut gue itu di situ kota berhenti bergerak. I see. Yeah. Oke. That's a good one, man. Menurut gue juga, maksudnya kayak emang kota tuh harus ada regenerasi yang sifatnya aspiring middle class tuh bisa masuk, terus habis itu bisa tinggal di situ, bisa make a living di situ juga gitu. Yeah, make sense sih, make sense banget. Itu kan semuanya serba masalah opportunity kan. Yeah. Dan lu ngerasa masih punya space apa enggak di situ. Kalau isinya, soalnya gini, kalau misalnya kayak lu misalnya kayak ngeliat Dubai gitu yang kayak wah arsitektural tuh kayak semuanya serba indah. Cuman lu pas ke sana you don't feel belong. Like dan orang-orang yang ada di posisi atas pun juga mereka nggak stay di sana karena itu bukan tempat mereka. Itu cuma transit doang di situ. Nggak ada yang jadi definisikan itu jadi kota yang homey gitu. Tapi kalau secara estetika, secara sistem mungkin tuh berfungsi dengan baik. Cuma again bukan itu gitu loh. Ini masalah komunitas semuanya. Sih, berarti lu bener-bener seorang arsitek yang kayak lu gini, lu nggak bener-bener cuma fokus ke desain dan look yang instagramable dan lain-lain gitu ya? Iya, masalahnya kalau apa namanya, emang dulu kalau misalnya gue nggak mau ngomongin terlalu teknis. Tapi zaman dulu, arsitek-arsitek modernis gitu, kayak ala-ala Le Corbusier dan segala macam ya. Itu tuh memang pola pikirnya mirip kayak yang lu bilang tadi gitu. Yang penting kayak gue mau bermain seperti Tuhan gitu. Kayak gue mau bikin arsitektur itu, gue mau bikin kota itu seperti yang gue mau. Gue desain semuanya sebagus mungkin, gue kontrol jalannya sebagus mungkin. Semuanya gue atur. Iya, itu literally kayak itu benar-benar sesuatu yang terus-terusan berubah, terus-terusan berkembang. Jadi tuh lu harus pintar-pintar untuk set up parameter di mana hal-hal yang bisa lu kontrol, di mana hal-hal yang nggak bisa lu kontrol dan lu harus ngikut dan ngalah gitu. Dan kalau bisa dengerin suara mereka gitu. Makanya kayak untuk bahkan gue lagi ngerjain proyek di sini, itu pun proses untuk gue komunikasi sama publik tuh lama banget bro. Kayak gue terus-terusan exhibition, terus habis itu ngadain engagement sama mereka, kayak ngobrolin kira-kira ini yang bakal kita lakukan, apa ada aspirasi lo apa, program-program apa yang lo butuhin di sini. Well, it's a very interesting topic ya, dan gue yakin bahwa ini semua banyak insight yang lo dapat. Salah satunya juga gara-gara lo di US dan lo juga di one of the most vibrant city di dunia itu kan, kayak New York gitu kan. Nah, oke lah, gue mau ngomongin tentang opportunity ini, men. Maksudnya kayak waktu lu mau menjadi orang yang kuliah di New York itu kan waktu itu tuh bener-bener impiannya gede banget kan. Ini sesuatu yang kayak anjir, ini kalau gue di New York gue bakal, ini berartinya gue akan sukses lah gitu kira-kira. Ini tujuan gue gitu. Dan kalau misalnya lu lihat sekarang dan looking back gitu, would you consider yourself itu kayak orang yang sukses atau kayak, kalau misalnya mungkin pertanyaan lebih kebukanya, define sukses menurut lu deh at this point? Sukses. I know it's gonna be hard for you, man. Itu susah banget pertanyaannya. Karena lu nanya ke gue sekarang, pasca gue terpenjara dalam pandemi selama hampir setahun ini. Jadi gue agak berubah, tidak lagi terlalu duniawi, Bung. Iya. Nggak tahu ya, kalau misalnya gue ngeliat sukses tuh gue udah nggak ngeliat lagi sebagai kayak yang hingar-bingar ekonomi gitu, atau kayak secara keuangan baik atau gimana lagi, karena yang penting tuh sebenarnya kayaknya gue nggak tahu nih, ini adalah kali apa ya, gue coba pikir kayak ini cocok gak sih buat pendengar R atau apa gue terlalu jujur karena ini terkesan tidak terlalu inspirasional, Bung. Ya ini malah terlalu, karena nggak ini nggak, menurut gue harus di-assess lagi apa
itu pertanyaan yang bagus sih. Maksudnya apa sih definisi kesuksesan itu apa? Yeah. Karena menurut gue kayak kesuksesan tuh ini masalah lu ini aja sih men. Kayak lu bahagia apa enggak aja sih. I Kayak see. poinnya gitu doang. Dan itu bukan masalah lu berada di finansial yang baik berlebihan banget gitu. Enggak tidak seperti itu karena ini kayaknya emang again itu masalah kayak lu punya teman-teman yang luar biasa, punya keluarga yang ada Yeah. yang ada di sekitar lu. Dan itu cuma itu doang yang gue pikir itu doang yang rasanya gue udah harusnya puas dan fulfill setelah itu semua terlengkapi. Tapi dan entah kenapa sekarang itu definisi kesuksesan gue kalau lu tanya sekarang ya. Yeah. Karena menurut gue kagak ada gunanya yang lain-lain lagi, udah kayak buat apa sih? Maksud gue lu mau sampai selevel apa juga kayak ngapain sih? Kayak udah nggak ada artinya lagi gitu menurut gue. Yeah. Menurut gue pribadi. Jadi emang maksudnya ini benar-benar ini banget sih, lu kita bisa refleksi diri banget sih gara-gara pandemi ini. Ini kacau Iya. setahun kemarin sih. Oke. Tapi maksud gue gini, gue juga mau apa namanya ngasih another question. Jadi basically kan konsep dari podcast ini itu tuh gue pengen ngebawa cerita-cerita orang yang menurut gue cukup inspirational, dan mungkin kalau misalnya mereka bisa sharing, orang-orang bisa keinspirasi dan mereka bisa ikut path yang diikutin, yang dilakuin sama orang ini gitu. Dan walaupun gue nggak bilang bahwa kita nggak pernah klaim bahwa apa namanya sukses tuh kayak lu untuk diikutin gitu, nggak juga. Tapi kayak gue pengen kalau misalnya ada orang kalau yang pengen ikutan yang kayak lu lakukan sekarang, pengen kuliah di Columbia terus, atau mungkin pengen sekarang lagi kerja di US, atau kayak dia pengen ngikutin path lu lah, atau juga kalau misalnya lo bisa ketemu sama diri lo zaman awal-awal gitu ya, yang bakal lo kasih tau tuh apa sih ke diri lo yang waktu itu gitu? Ngerti nggak mas gue? Jadi about telling ya. Gue cuman paling ngomong ini doang kayak hati-hati sama apa yang lo inginin. Kayak itu belum tentu benar-benar kayak kalau lu emang cuma pengen ngejar ngerasa fulfill gara-gara itu, lu nggak bakal fulfill gara-gara itu literally kayak benar-benar nggak penting sama sekali gitu. Gue coba pengen ngomong, gue cuma ngingetin tuh ke dia karena itu yang gue pikirin dulu, kayak gue pikir kalau misalnya gue kalau gue bisa achieve ini, gue bakal fulfill gitu, gue bakal ngerasa proud sama diri gue sendiri. Habis itu kayak kayak gue pikir rasanya bakal kayak ekstasi gitu loh. Bukan berarti gue pernah pakai ekstasi, tapi maksud gue menggebu-gebu lah rasanya. Cuman itu sebenarnya itu yang salah menurut gue. Ekspektasi lo terhadap pencapaian itu yang kayaknya lo harus lebih bijak. Karena menurut gue kayaknya semua yang gue pelajari dari pandemi ini adalah kebahagiaan itu sekarang bro. Lo nggak bisa ekspektasiin untuk masa depan. Apa yang lo rasain sekarang itu adalah kebahagiaan gitu loh. Dan itu yang harusnya lo lebih hidup di situ gitu. Jangan di ekspektasi lo ke depannya. Dan itu gue yang dulu nggak mungkin ngomong itu, nggak bakal ngerti itu coy. Lo yang dulu itu kan lo yang kayak highly aspiring, lo pengen achieve something terus lo kejar banget waktu itu kan. Iya. That's a good answer bro. Gue nggak expect jawabannya sebagus itu man. Honestly ya. Ya oke. So apa namanya, mungkin lagi yang maksudnya gue pengen bikin this topic relatable buat orang, karena kan kalau misalnya ada orang masuk kampus yang levelnya udah kayak Columbia gitu kan, they tend to think bahwa anjir dia mah superhuman gitu loh, atau dia mah kayak someone yang punya privilege tapi yang gede banget gitu. Mungkin lo bisa break the stigma gak sih, kayak lo try to show that yourself itu adalah ordinary human being yang mungkin karena gue tahu ya dari Ciputat gitu, you're not like
someone yang yang apa namanya super privilege or something. Tell us about your story, man. Ya, kalau misal definisi privilege itu adalah orang yang punya duit banyak, gua bukan. Maksudnya gue jelas bukan dari keluarga yang kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya gue disuruh ke sana dengan biaya sendiri, bokap gue udah jelas bilang, nggak usah kuliah lah, ngapain. kagak bisa lah. Terus kayak kalau misalnya nggak dapet duit ya kalau nggak dapet beasiswa ya udah nggak usah. Eh, jadi itu iya. Tapi kalau misalnya privilege lainnya gitu, misalnya gue masih merasa gue masih berprivilege sih dalam bentuk kayak bokap nyokap gue masih punya rumah. Jadi gue nggak terlalu mikirin rumah waktu itu, nggak terlalu mikirin rumah. Habis itu juga gue juga masih bisa gue masih bisa numpang makan gitu lah. Jadi gue nggak perlu nyari duit buat makan waktu itu. Jadi gue masih bisa sibuk buat kayak gue benar-benar waktu itu masih bisa fokus belajar gitu. Jadi gue benar-benar pada saat gue mengejar itu semua, itu tuh yang gue lakukan adalah gue masih kerja waktu itu. Gue punya usaha sendiri waktu itu. Gue masih kerja, tapi karena usaha sendiri jadi waktu gue masih lebih fleksibel. Jadi itu menurut gue privilege juga bro, fleksibilitas waktu. Nggak semuanya orang punya itu. Kayak banyak yang masih kerja, kerja sama orang 9 to 5, 9 to lebih, 9 to 12 mungkin. Jadi mereka nggak bisa sempat belajar. Nah gue ngerasa gue masih bisa belajar waktu itu. Dan gue masih bisa belajar banyak. Jadi ya itu gue benar-benar intensif belajar kayak beberapa bulan gitu lah. Kayak itu juga berkat saran dari lo yang kalau misalnya R dulu kan kayak all in banget kan, dia benar-benar kayak belajar tiap hari, dan itu waktu itu gue pelajari juga sih, maksudnya kayak efeknya adalah gue ya melakukan hal yang sama, benar-benar gue jam 9 pagi benar-benar start belajar, habis itu jam 4 sore berhenti, jadi benar-benar kayak sekolah lagi gue. I'm glad it works for us ya, bener-bener soalnya akhirnya bisa jadi ini. Cuman are you a superhuman lah, maksud gue kayak apakah lu genius gitu, dan itu juga you know. Kalau pinter-pinter banget enggak sih, maksudnya gue nggak, waktu zaman SMA juga, gue SMA si R tadi udah mention, gue SMA di Ciputat, itu juga karena mungkin gue nggak terlalu peduli banget kali ya dulu sama edukasi, literally kayak karena gue baru pindah ke Ciputat, terus gue daftar di Ciputat, kagak daftar di mana-mana lagi. Terus ya udah gue sekolah di Ciputat, kagak pinter-pinter, itu juga kagak pinter-pinter banget bro, kayak gue ranking kagak pernah 10 besar. Cuman gue kelihatan pinter, tuh keren ya. Karena orang-orang pada rasis sih, karena muka gue kan agak ini kan, Asia gitu ya. Orang-orang pikir wah pinter nih, pinter pasti nih, wah rajin belajar. Oh enggak juga. Gue bener kadang-kadang orang suka overestimate gitu sama gue. Kayak lu pasti bisa nih ngerjain yang ini nih. Padahal mati gue kadang-kadang hitungan belas-belasan tambah-tambahan aja masih keringetan gue bro. Karena gue takut dipikir goblok gitu. Suka tebak-tebak berhadiah aja. Nah terus ya udah, cuman gue ininya kelebihannya mungkin cuma ini doang sih. Kalau gue pengen, gue benar-benar kayak ya gue bukan itu, gue tahu apa yang gue pengen, dan kayak dan itu yang gue kejar dari dulu, dan gue menurut gue yang bikin privilege gue yang paling gede adalah, tau gak apa? Adalah gue tahu jalur bakat gue sejak dulu, sejak gue zaman SMP gitu, literally kayak emang gue udah mau kayak gue udah modal banyak gitu, pada saat anak-anak pada nongkrong, pada nabung beli apa-apa, gue beli Wacom, beli tablet. Yang buat gambar itu ya. Buat gambar pada zaman-zamannya itu, terus kayak emang dari dulu gue emang latihan banyak gambar, dan waktu itu gue belum tahu gue mau jadi arsitek. Cuman gue tahu ini yang gue mau, dan emang gue terus-terusan ke arah sana. Dan pada saat kayak ya udah penjurusan segala macam, rasanya semuanya serba gampang gitu. Jadi waktu
Jadi waktu gue di kampus segala macem, gue nggak terlalu merasa berat gitu karena ini gue udah ngelakuin ini sejak kecil, you know? Kayak gue udah terlatih dan gue emang bener-bener kayak gue sehari-hari pun pada saat gue nggak ngapa-ngapain itu yang gue lakuin gitu. Iya. And you love it gitu kan? Iya. Jadi emang nggak pernah merasa berat gitu buat gue. Dan waktu kuliah pun gue udah tahu secara skill, entah kenapa gue udah sombong, secara skill gue udah pede sebenarnya. Kayaknya gue bisa kalau misalnya di manapun yang gue mau gitu. Cuman ini kan masalah tes aja kan. Masalah tes aja. Dan yang tes itu yang bagian ya di mana lo harus berusaha aja kayak gimana cara lo, bukan memanipulasi ya, bagaimana caranya lo menyesuaikan diri lo untuk kayak bisa menyelesaikan tes itu. Dan itu masalah yang gampang setelah lu tahu apa yang harus lu lakuin, itu aja sih. Ya, jadi kalau misalnya lu udah bilang bahwa dari dulu tuh lu emang passionnya di situ dan ketika lo lakuin jadi nggak kerasa berat and all. Well, kayaknya mungkin salah satu advice juga yang bisa dikasih sama orang-orang yang pengen follow your path itu bisa jadi kayak find your passion first kali ya. Jadi it's not gonna be easy juga sih for some people. Gue nggak mau ngomong kayak gitu sih, find your passion first. Itu kayaknya bullshit. Apa? Lo, iya, kayak kedengarannya. Orang-orang Getirta ini nggak bisa dijual pakai quotes emang. Iya, maksudnya itu kayak kedengarannya. Enggak, itu jangan kayaknya gue nggak suka deh. Gak bakal menyarankan itu juga. Oke, itu gak bakal tapi gitu. Enggak, gue benar-benar kayak masalahnya gini. Lu harus kenalin diri lu sendiri aja. Kayak lu harus banyak-banyak pada saat lu masih seumuran 20-an gitu, banyak introspeksi diri, coba tanya diri lu sendiri lu maunya apa. Dan habis itu lu tinggal lakuin yang lu mau karena cuman itu doang. Coy, beneran deh, ini bukan masalah passion lu apa, tapi kayak lu hidup literally cuma sekali, anjir. Kayak lakuin apa yang lu mau. Do whatever you want. Wow. Ya, take it with ini aja. Jadi jangan ditelan dulu bulat-bulat, mungkin diresapin dulu kali ya. Do whatever you want-nya ini gue agak-agak ini sih. Gue takut ada orang Lo lebih takut ya? Gue gak akan sebold itu state bahwa do whatever you want. Mungkin kayak reflect dulu atau kayak berpikir dulu tentang apa yang lo mau. Terus habis itu baru do it gitu loh. Jadi ada filternya dulu gitu. Gak yang boldly saying bahwa do whatever you want. Gitu sih. Honestly gue gak mau revisi apa-apa yang gue omongin tadi. Sure. Bener-bener kayak do whatever you want. Oke. Ini podcast emang tentang lu, men, bukan tentang gue. So sorry gue tadi interrupting. Dan ini yang menarik banget, men. Jadi kan lo kan orang Indonesia ya. Orang Indonesia one of the mentality mungkin ada. Gue nggak mau generalizing, tapi ada mentalitas bahwa kayak we are inferior if we compare to misalnya other countries gitu. Misalnya contohnya, orang-orang bule lah gitu kan. Nah, buat lo ketika lo kesana dan ketika lo datang ke sana kan basically competition lo itu kan, bahkan lo di one of the biggest melting pot in the world gitu kan, di New York gitu. Lo anggap bahwa kita tuh bisa compete nggak sih in terms of kayak skills dan lain-lain? Mereka beneran lebih sejago itu dari kita tuh gimana sih? Your view? Bule-bule tuh goblok semua. Gak canda. Cuan beneran deh. Maksud gue mereka itu cuan. Kelebihannya cuma satu doang, coy. Kelebihannya tuh masalah mereka emang udah dikasih mentalitas untuk berargumen sejak zaman dulu. Jadi kekuatan mereka yang paling kuat menurut gue adalah kekuatan berargumen dan berkomunikasi. Terutama yang paling penting adalah yaitu skill bahasa Inggris ya, bro. Nah, itu yang sebenarnya yang membedakan perbedaan terbesar ya menurut gue. Kalau misalnya substansial ya menurut gue enggak sama sekali. Karena enggak, coy. Maksud gue udah banyak ketemu sama teman-teman gue di Indonesia gitu yang menurut gue jauh lebih bertalenta
jauh lebih capable gitu loh buat ngelakuin itu. Cuman emang menurut gue kekurangannya adalah ya itu tadi, mentalitas yang kurang berani menurut gue, kayak tidak terlalu percaya diri, terus merasa kayak uh, i, eh, merasa kurang aja. Dan itu gue juga nggak menyalahkan mereka, emang lingkungannya seperti itu di Indonesia gitu. Pertama, kalau lu terlalu menonjol, lu bakal dijatuhkan. Habis itu kayak dianggap kayak seakan-akan hal yang dilakukan itu yang tidak normal dan tidak, lu kok, atau habis itu ada senioritas yang yang serba kayak lu kok junior songong dah. Yang kayak gitu-gitu itu yang bikin kita jadi kayak mencoba untuk humble tuh bagus, Yeah. humble tuh bagus, tapi lu harus tetap tahu value lu apa. Yeah. Dan lo harus tetap stick sama itu. Maksud gue orang Indonesia cuma lu butuh berani aja sih. Yeah. Dan itu juga saran buat gue, karena gue juga kadang-kadang merasa takut gitu loh, ketemu bule yang ngomongin, sorry ini gue rasis banget jadi orang, ketemu orang sini yang ketemu orang sini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau rasis sama orang bule kan, katanya nggak apa-apa kalau di US kan gitu. Kalau ketemu orang sini yang kayak paham sedikit soal properti, pakai pakaian bagus dikit, habis itu kayak presentasinya kayak lancar gitu. Terus kayak apakah itu apa ya? Pada saat kayak lu benar-benar detail ke substansi yang mereka itu, sebenarnya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu menonjol juga, lebih ke cara presentasinya aja yang mungkin Yeah. Tapi lebih we're baik not gitu. inferior gitu ceritanya kan. Enggak sama sekali lah. Enggak. Kayak enggak sama sekali, dan sedikit ini juga apa namanya? Ya deep down mereka juga sebenarnya ada insecurity soal itu, karena mereka tahu mereka sebenarnya juga biasa saja gitu. Iya. Oke. Jadi lebih So, pede, lebih berani. lebih pede aja ya. Itu buat gue juga. Oke, we still have 2 more questions nih. Jadi pertanyaan sebelum terakhir. Ini kalau misal boleh share nih, kan lo udah bilang lah bahwa you're not superhuman. It means that you make mistakes gitu kan. Dan kalau misal lo boleh share, mungkin salah satu apa sih yang kesalahan yang pernah lo buat dan kayak apa sih yang lo pelajarin di situ ketika lo di sana deh? Yang berhubungan sama apa nih, Yar? Kan banyak banget. Ini gue percintaan gagal. Terus pertemanan juga kagak berhasil banget. Oke. Terus apa? Gue mau literally ngasih tangan gue patah. Kayak kegagalannya bukan masalah gue bingung ngejelasin kegagalannya yang mana, tapi banyak banget jadi gue bingung. Iya. Mulai dari yang mana. Kalau gue jujur aja malah highlightnya kebanyakan malah kegagalan sih, kayak banyak banget kegagalan gue di sini. Dan jujur aja mental gue waktu di kampus itu emang gue pengen gagal. Kayak gue pengen gagal cepet gitu loh. Kayak terutama waktu tugas ya. Gue tuh orangnya kan kalau misalnya di arsitektur tuh kita modelnya kayak studio, kita dikasih project gitu kan, dikasih project yang ada briefnya segala macam. Proyeknya biasanya agak mirip-mirip real gitu dengan klien-klien yang agak real tapi sebenarnya fiktif. Yang gue lakukan itu gue expect gue bakal gagal, tapi gue pengen nyoba yang se-ekstrim mungkin gitu loh. Kayak to the level kayak, tapi nggak ekstrim, maksudnya kayak ada balance gitu loh, kayak oke, gue tahu nih kalau misalnya gue gak bakal propose ini ke klien beneran, tapi gue mencoba untuk kayak ya udah gue coba aja dulu deh, gue nyoba dulu deh, tapi gue expect emang ini pasti bisa jadi gagal, dan emang gagal, tapi somehow gue bangga pas terakhirnya, karena gue pertama gue jadi tahu kalau itu gue bukan tahu kalau itu gagal ya, tapi gue tahu itu nggak berhasil karena ini karena hal-hal ini, dan itu gue jadi belajar, dan yang gue sadari di akhirnya itu hal ini masih bisa dilakukan, tapi gue harus memperhitungkan hal-hal ini. Jadi kayak kegagalan itu
yang ya itu poinnya nggak sih, maksudnya lo gagal cepet ya kalau bisa. Betul. Gagal banyak dan gagal cepet nih kan. Oke, ya, make sense bro. Dan maksud gue kayak itu juga akhirnya bisa jadi jawaban yang inspirational bro. Fail fast and bener-bener kayak itu secepatnya mungkin. Iya, gue tadi mau pakai bahasa Inggris gitu, cuma kan jadi kayak ini textbook banget ya. Jadi gue di bahasa Indonesiain. Oke, and this is gonna be the last question, man. Jadi menurut lo, kayak dengan lo melihat apa yang terjadi di New York, terus lo punya pengalaman ketika lo di Indonesia, terus juga dengan pengetahuan yang lo punya sekarang, menurut lo Indonesia bisa jadi lebih baik as a country, itu kalau misalnya bisa melakukan apa sih, men? Maksud gue dalam perspektif lo aja, dalam bidang lo aja, atau nggak perlu, atau bahkan dari pengalaman lo aja, kayak misalnya kayak transportation atau gitu-gitu. Oh, lebih susah kayak gitu. Kalau misalnya mentality, menurut gue paling penting adalah jangan terlalu mencoba untuk jadi kayak negara-negara lain. Kenali diri Indonesia itu sendiri. Itu paling penting. Kenali narasi Indonesia itu kayak gimana sebenarnya. Karena jujur aja itu kegagalan yang gue rasa. Ini soal kegagalan tadi kan. Kegagalan yang paling penting buat dari situ adalah gue ngerasa gue gagal untuk merepresentasikan Indonesia. Gue gagal untuk menceritakan apa yang gue punya di Indonesia ke orang-orang sini. Gue gagal buat mendeskripsikan makanan Indonesia, coy. Ngerti gak sih lo? Gue ngerasa gagal banget soal itu. Karena ketika ditanya makanan Indonesia kayak gimana, gue nggak tahu ngejelasinnya gimana. Gue ngomongnya apa coba? Kayak makanan Thailand. Ingat banget gue, dan gue ngerasa kayak fuck. Gue nggak tahu jawabannya, coy. Karena literally gue ditanya gue kayak makanan Indonesia apa ya? Gue kan orangnya kan pertama pengetahuan gue soal makanan warteg doang ya bro. Aduh, bahasa Inggrisnya sayur lodeh apa ya bro? Vegetable lodeh apa ya? Jadi sulit gitu kan, maksudnya gue kayak akhirnya gue ngomong, pokoknya gue ngerasa ya gue nggak bisa, dan itu menurut gue poin paling penting. Gue nggak mau generasikan Indonesia seperti ya gue kayak gitu, cuman gue ngerasa pasti banyak orang yang kayak gue, pasti banyak orang yang nggak bisa menceritakan Indonesia itu kayak apa. Maksud gue lu kalau menceritain Indonesia apa sih? Lu mau ngomongin soal iklan Visit Indonesia gitu? Tapi gak kayak gitu kan. Jakarta gak kayak gitu. Jogja gak kayak gitu. Jadi itu yang harus kayak lebih apa ya menurut gue, PR-nya adalah sebenarnya berkaca dulu ke diri kita gitu kayak. Dan sebenarnya tugas-tugas orang-orang yang pernah keluar itu sih, yang pernah keluar dari Indonesia untuk kayak mungkin pandangannya jadi tahu, oh ya Indonesia itu kayak begini. Karena selama ini kalau di Indonesia lu nggak tahu apa yang spesial dari Indonesia, iya kan? Nggak tahu, cuma pas lu keluar lu ngerti kayak anjing spesial banget ternyata bro, dan selama ini selalu berbeda gitu. Dan itu penting banget sih, itu ngebuka mata banget sih. Benar. Jadi belajar cara jualnya gimana. Iya betul. Cara jual ke investor, enggak bukan. Enggak, gue gak mau ngomong apa-apa tentang itu. Oke. That's a good answer bro, tapi closingnya agak-agak ini ya. Agak-agak down ya. Bercanda. Iya. Cuman maksud gue ya make sense dan nggak bisa jadi presiden fix gue. Enggak, itu akan dijudge seorang dengan lebih kritis, jadi dia nggak akan ngejudge sembarangan lah. Cuman maksud gue thank you banget udah datang men. Dan ini bener-bener ini kan pilot ya, bener-bener the first episode, dan gue juga lagi ngetes dari gue sendiri gitu. Otomatis kayak banyak banget yang bakal bisa diimprove, dan lo udah bikin ini jadi standar yang tinggi sih menurut gue. Dengan lo datang dan lo ngomong begitu banyak gitu sih. Dan ini bakal gue upload untuk next guest, untuk mereka tahu gimana kira-kira presentasi ngobrolnya bakal kayak gimana. Oke men, ada lagi yang mau lo sampein sebelum gue tutup? Anything yang kalau misalnya lo sebagai penanya dan lo tahu persis nih gue mau nanya ke Tirta apa sih yang bakal gue tanya? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Honestly, gue gak siap sih sama pertanyaan itu. Gak ada, cuma gue kecewa aja gak ada yang nanyain soal tangan gue. Oke. Tangan lo kenapa men? Patah coy. Cerita pendek aja. Patah coy. Naik ini naik
naik sepeda roda 4 di gurun, ada banteng terus kepleset, tangan gue tiban motor, terus patah deh ini gue. Terus lo kerja? Tulang gue kerja tetap, maksudnya ini gue udah sebulan cuti, akhirnya enggak, jadi tuh itu kejadiannya pada saat gue liburan, jadi dan itu emang liburan panjang waktu itu, gue nyaris gue libur sebulan lah gara-gara ada libur Natal dan segala macem dan tahun baru kan. Jadi emang cukup panjang. Jadi sebenarnya gue cuti 2 minggu lah hitungannya kalau misalnya tambahannya di 2021. Ini ya gimana yang tadinya gue kayak gini nggak bisa kerja ngapa-ngapain sampai akhirnya gue dapet alat bantu supaya gue bisa tetap bekerja. Dan again masih dengan tangan kayak gini aja masih tetap lebih baik daripada kebanyakan orang. Oke, I'm gonna pretend gue nggak denger itu ya. Oke, jadi iya. Oke, thank you banget Tir udah datang. Tirta Priyandana atau Rian Biswan, Columbia, GSAP, dan sekarang dia seorang arsitek dan urban designer. Is it okay untuk mendrive lu dengan menggambarkan lu dengan seperti itu? Ya boleh aja, sama gue anggap bakal bisa jadi ada audiensnya nanti, jadi follow di @upilavastu di Instagram, sama @dimensi4 itu kalau ada yang butuh dibikinin rumah atau kantor atau bangunan apapun, silakan hubungi saya. Terima kasih. Baik, gue bakal taruh Instagramnya di bawah, dan juga gue bakalan mungkin nanti kita bakal bahas Dimensi 4. It's another story for another day, karena itu bener-bener satu episode sendiri kayaknya. Oke, boleh. Thank you Tir atas waktu lo, dan kita akan ngobrol lagi nanti. Bye.